Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini merupakan kelanjutan dari video materi bilangan berpangkat. Ya, pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimanakah cara menyelesaikan contoh pada buku LKS-mu agar kalian mudah mengerjakan tugas yang ada di buku LKS. Oke, sekarang kamu lihat contohnya yang halaman 7. Yang ini ya, halaman 7. Oke, ini akan saya jelaskan lebih rinci. Dalam video sebelumnya ini memang sudah saya jelaskan, tapi karena ada masalah tentang pencahayaan atau kurang jelas ya, jadi saya ulangi lagi di video kali ini. Oke, untuk yang pertama kita lihat video soalnya. Kamu lihat yang pertama ya, yang nomor 1. Nyatakan bilangan berpangkat berikut dalam perkalian berulang, kemudian tentukan hasilnya. Berarti apa? Berarti ini kita hitung secara manual. Jadi di sini sudah jelas, kalian juga buka bukunya. Ya, saya tuliskan ulang. Yang pertama adalah 6 pangkat 3. Ya, 6 pangkat 3, kamu lihat 6 pangkat 3 di sini. Berarti 6, kita ingatkan kembali bahwa kemarin bilangan berpangkat itu adalah perkalian yang berulang. Jadi ketika di sini ada 6 pangkat 3, jadi 6-nya akan dikalikan sebanyak 3 kali. 1, 2, 3 ya. Kemudian dikalikan biasa, hasilnya 216. Oke, yang selanjutnya yang B yang ada di bukumu itu adalah negatif 4 pangkat 4. Karena pangkat 4 jadi perkaliannya sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Oke, jadi ada 4 kali. Kita lihat di sini ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, perkaliannya biasa. Kalau sudah kita jabarkan seperti ini, perkaliannya biasa. Jadi 4 kali 4 kali 4 kali 4, hasilnya 256. Kemudian kenapa di sini negatif, hasilnya positif? Kamu lihat perkaliannya ini ada 4 kali. Jadi negatif kali negatif kali negatif kali negatif. Ya. Kalau tanda negatif dikalikan sebanyak perkaliannya itu genap, berarti perkaliannya misal perkalian 2 kali, misal, atau 4 kali 6, perkaliannya ada 6, ada 8 dan seterusnya, dia genap. Jadi angka negatif ini akan berubah jadi positif hasilnya. Tapi jika perkaliannya itu sebanyak ganjil, saya berikan contoh ya, misal seperti ini. Nah, saya berikan contoh. Misal negatif 4-nya, berarti ini contoh nomor 1. Nomor 1 yang B. Oke. Yang B misal negatif 4, pangkatnya 3. Kamu lihat, yang di LKS itu adalah pangkatnya adalah 4, jadi genap pangkatnya. Perkaliannya sebanyak genap. Sekarang saya ubah perkaliannya menjadi ganjil. Berarti negatif 4 pangkat 3. Kita hitung bersama. Berarti negatif 4 dikali ini sebanyak 3 kali. Negatif 4 dikali negatif 4. Nah, bagaimana cara menghitungnya, menyelesaikannya bagaimana? Oke, berarti ini kita kalikan biasa ya, kita kalikan biasa. 4 kali 4 itu berapa? 4 kali 4 ya. 4 kali 4 itu hasilnya 16, kemudian dikalikan 4 hasilnya adalah 64. Nah, angkanya berarti hasilnya 64. Sekarang tandanya, karena ini perkaliannya adalah pangkat 3, jadi negatifnya ganjil, ada ganjil banyaknya, berarti otomatis hasilnya adalah negatif. Jadi kalau misalnya pangkat 100 dia genap, berarti hasilnya nanti positif. Pangkat 101 dia ganjil, otomatis hasilnya akan negatif. Jadi jika pangkatnya ini dia ganjil, kalau angka basisnya ini negatif, kemudian pangkatnya di sini ganjil, otomatis hasilnya akan negatif. Kalau basisnya ini ganjil dipangkatkan dengan genap seperti di buku LKS, berarti otomatis hasilnya adalah positif. Oke, yang pertama selesai. Kemudian soal yang kedua. Kamu lihat yang kedua, yang C, negatif 2 pangkat 5. Ini sama saja. Jadi yang atas dengan yang bawah itu sebenarnya
sama saja, pembedaan dikurung ya. Yang membedakan nanti adalah kita kalikan terlebih dahulu, karena yang dikurung adalah 2 pangkat 5, negatifnya di luar. Jadi kita kalikan terlebih dahulu, kemudian negatif. Jadi 2 pangkat 5 di sini sudah jelas. 2 pangkat 5 berarti 2-nya sebanyak 5, karena dia di dalam kurung berarti kita kalikan dulu sebanyak 5. Kemudian negatifnya mengikuti di belakang ya. Jadi hasilnya apapun kita tulis di sini 32, negatif berarti kita tulis negatif. Yang C sudah jelas. Untuk yang do, kamu lihat yang do, 2/5 pangkat 3. Jadi 2/5 ini dikalikan sebanyak 3, basisnya pangkatnya karena 3. Jadi kita kalikan biasa, yang atas kita kalikan atas, yang bawah kita kalikan bawah. Oke, kemarin ini ada kesalahan, saya coret dulu. Oke ya, hasilnya salah, yaitu 2 kali 2 kali 2 itu hasilnya adalah berapa? 2 kali 2 kali 2 kali 2 adalah 2 kali 2 4, 4 kali 2 adalah 8. Jadi ini harusnya adalah 8 per 5 kali 5 25, 25 kali 5 adalah 125. Jadi ini 125. Hasilnya harusnya seperti ini, 8 per 125 ya. Silakan di bukunya diganti. Oke, untuk yang E, nah yang E ini sudah jelas, kita kalikan. Kamu lihat bedanya dengan yang B dengan yang E. Ini adalah yang B itu mewakili pangkat yang positif, pangkat yang genap. Sedangkan yang E ini kita mewakili yang pangkat negatif. Kamu lihat hasilnya adalah negatif. 5 kali 5 adalah 25, 25 kali 5 adalah 125. Pangkatnya ganjil, jadi hasilnya adalah negatif. Yang F itu negatif 2/3 pangkat 2. Jadi kita kalikan biasa pangkat 2. Karena pangkat 2 jadi perkaliannya ada 2. 2 kali 2 4, 3 kali 3 9. Negatif oleh negatif positif, 4 per 9. Oke, selesai. Untuk yang nomor 2, ubahlah bentuk pangkat berikut menjadi bentuk pangkat positif. Kita ingat kembali bahwa membentuk pangkat positif kemarin adalah tinggal memindahkan menjadi 1 per ya. Contohnya yang A, langsung saja ini bisa dibacakan langsung tanpa dihitung. Yang A itu adalah 6 pangkat negatif 3, berarti 6 pangkat negatif 3 sama dengan 1 per 6 pangkat 3 untuk yang ini ya. Nah, sudah jelas, tinggal dipindah saja dari atas ke bawah. Untuk yang B juga sama, tinggal dipindah. Untuk yang C juga sama. Karena ini dikurung, kalau dikurung berarti semuanya dipindah ke bawah, berarti semuanya ini masuk negatif 1 ya. Kalau dikurung seperti berarti 1 kurung ini langsung dibawa ke bawah 1 per. Untuk yang do juga sama, berarti langsung. Nah ya, tapi jika nanti ini tidak dikurung ya, jadi nih jika tidak dikurung, saya berikan contoh, saya tuliskan di sini ya. Saya tuliskan di sini, di sebelahnya saya berikan contoh untuk yang misalnya yang C. Yang C misalnya tidak dikurung seperti ini, berarti 5 Y pangkat min 1. Karena tidak dikurung, berarti min 1 pangkatnya ini punyanya Y saja, 5 tidak punya, karena kita tidak dikurung. Jadi kalau dia mau ubah pangkat positif, berarti yang cuma Y-nya saja ini yang diganti, yang jadi seper, yang pindah ke bawah. Berarti 5 tetap di atas, Y-nya yang pindah ke bawah karena dia tidak dikurung, berarti pangkatnya hanya punyanya Y saja. Sekarang kalau yang kedua ini ya, berarti 3x Y, misal yang pangkat 3 adalah Y-nya saja. Berarti bagaimana? Berarti 3x-nya itu tidak punya pangkat, karena pangkatnya ini cuma punyanya Y ya. Jadi untuk mengubah jadi pangkat positif, berarti tinggal di 3x per Y pangkat 3. Jadinya seperti ini, beda ya. Kalau dikurung berarti semuanya langsung pindah ke bawah. Kalau tidak dikurung berarti pangkatnya yang punya hanya yang dipangkat saja. Yang lain yang tidak dipangkat, dia tidak perlu ditarik ke bawah. Oke. Saya rasa sudah jelas. Kemudian yang ketiga, kamu lihat contoh yang nomor 3. Itu yang A, 2 pangkat 5 dikurangi 3 pangkat 3. Di sana sudah jelas ya. Ini
Jadi 2 pangkat 5 hasilnya adalah 32 dikurangi 3 pangkat 3 hasilnya adalah 27. Jadi kalau ketemu model seperti ini, kita tinggal menghitung saja. Ya, kalau ada tambah dan kurang, berarti kita harus mencari hasilnya terlebih dahulu. Tapi kalau nanti perkalian dan pembagian, nah itu beda, itu ada sifatnya sendiri. Nanti kita pelajari setelah materi ini. Oke, berarti hasilnya adalah 5. Untuk yang pertama sudah jelas, yang A. Yang ketiga, ini juga sama, tinggal dirubah atau dicari hasilnya. 2 pangkat 3 hasilnya 8, ditambah 3 pangkat 2 hasilnya 9, 5 pangkat 0 hasilnya 1. Kamu ingat kembali bahwa kemarin adalah A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi apapun, jadi ini pangkat 0, angkanya pangkat apapun, hasilnya akan sama dengan 1, kembali ke sifatnya kemarin. Berarti 8 tambah 9 tambah 1 hasilnya adalah 18. Oke, selesai. Kemudian saya tambahkan untuk contoh kemarin, contoh tambahan. Ini adalah berkenaan dengan soalmu yang di bukumu ini. Kamu lihat bukunya. Nah, oke. Yang pertama tugasnya, ini nanti kamu kerjakan dari tugas kelompok sampai dengan tugas individu yang sampai nomor 5 ini. Saya jelaskan satu persatu. Untuk yang nomor 1 ini sudah jelas dicari hasilnya. Ya. Untuk nomor 2 juga sudah jelas dicari hasilnya satu persatu. Nomor 3 ini dirubah jadi positif, kemudian dicari hasilnya. Ya. Nomor 4, untuk nomor 3 ya, nomor 3 kamu lihat. Nah, nomor 3 kita kembali ke contoh. Nomor 3 berarti ini kita selesaikan. Karena ini kan cuma jadi disuruhnya kan cuma bentuk pangkat berikut menjadi pangkat positif. Jadi kita tidak cari hasilnya. Tapi kalau untuk yang di tugas kelompok ini kamu cari hasilnya, ya. Jadi ibaratnya seperti ini. Nah, 1/3 ini kita cari hasilnya. Saya buat di sini 6 pangkat 3 berarti 6 kali 6 kali 6, berarti 6 kali 6 hasilnya adalah 36. 6 kali 6 36, 3 kali 6 adalah 216. Jadi hasilnya yang kita dapat dari 6 pangkat min 3 1/, menjadi pangkat positif 1/6 pangkat 3, kita hitung hasilnya ini. Jadi nanti kamu untuk yang nomor 3 ini juga sama, ya. Kamu hitung, kamu jadikan pangkat positif, terus kamu cari. Untuk yang keempat ini kamu tinggal menghitung pangkatnya. Ini kamu selesaikan terlebih dahulu. Di contoh sebelumnya sudah ada. Jadi ini dihitung X dengan X, berarti X dikurangi X hasilnya berapa, negatif Y ditambah Y hasilnya berapa. Jadi nanti 2 pangkat berapa di sini, ya. Kalau bisa diselesaikan berarti langsung diselesaikan. Oke. Untuk yang kelima berarti ini biasa, ini dikalikan negatif 5 pangkat 3, berarti kita hitung sendiri dulu. Di sini ditulis ditambah 5 pangkat negatif 3, berarti ini kita rubah jadi pangkat positif terlebih dahulu, jadi 1/. Untuk yang dikurangi ini negatif 5 pangkat negatif 4, berarti dikurangi, kita rubah ke pangkat positif terlebih dahulu. Tadi apa? 1/, negatif 5 pangkat berapa, ya, jadi positif. Kemudian dihitung masing-masing, ketemu hasilnya. Untuk tugas kelompok saya rasa sudah jelas. Untuk yang tugas individu ini nyatakan dalam bentuk bilangan berpangkat. Jadi ini kamu rubah jadi bentuk pangkat, ya. Ini juga perkaliannya ada berapa, berarti itu pangkatnya. Bu, untuk yang B ini berapa? Untuk yang B ini silahkan kamu pecah. Jadi 8 kali 32 hasilnya berapa? Kemudian kamu cari perkaliannya ini kalau dipecah berapa. Oke, ya. Untuk yang B 8 kali 32 ini kamu pecah jadi angka yang lebih kecil. Saya beri contoh seperti ini. Misal saya punya soalnya adalah 27 dikali 9.
maka tidak perlu kita kalikan, berarti langsung kita pecah saja. Pasti kedua angka itu punya hubungan yang sama. Ya, 27 itu saya pecah menjadi 3 kali 3 kali 3 dikali, nah 9-nya saya pecah menjadi 3 kali 3. Jadi ini kalau dipangkatkan menjadi 3 pangkat 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 3 pangkat 5. Seperti itu hasilnya. Oke. Jadi nanti silakan dicoba untuk yang B. Untuk yang nomor 2, tentukan bilangan, eksponen bilangan. Nah, ini kamu masukkan. Jadi, X-nya kamu ganti dengan, di sini kan X-nya negatif 2, Y-nya sama dengan 3, Z-nya negatif 1, W-nya 0,5. 0,5 itu sama dengan 1/5. Ini 1/2, maaf. Nah, kamu lebih mudah pakai 0,5 atau 1/2, terserah. Jadi ketika yang A se-X pangkat 5, jadi X-nya kamu ganti dengan yang berapa? Negatif 2, berarti ini berapa diganti. Kemudian yang B juga seperti itu, Y-nya siapa? 3, YZ-nya diganti. Dihitung dulu, baru dikalikan 3, Y pangkat 3 hasilnya berapa? Z-nya tadi angkanya berapa dimasukkan, dihitung, baru dikali 3. Nang do, W X pangkat Y, W-nya berapa dimasukkan. Ingat, kalau cuma dijajarkan seperti ini, disandingkan berarti dia artinya dikali. Berarti W dikali X pangkat 3 Y. Berarti W-nya berapa dimasukkan, X-nya dimasukkan, X pangkat 3. Dihitung hasilnya berapa, terus dikali Y sama dengan Y-nya berapa dimasukkan ya. Kemudian dicari hasilnya. Selesai. Untuk yang ketiga, ubahlah pangkat negatif, sudah jelas sifatnya ya. Saya tuliskan lagi sifatnya kemarin. A pangkat 0, nggak kelihatan ya. Jadi A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi sifatnya kemarin itu tinggal dipindah, mudah saja. Terus untuk yang 4, dibuat dalam pangkat positif, itu juga tinggal dipindah. Itu ada yang ini, ada yang ini tinggal dipindah, ini tinggal dipindah. Sedangkan yang ini sama dengan contoh tambahan saya tadi. Silahkan dilihat videonya. Yang ini tadi. Nah, yang ini tadi. Nah, kemudian untuk yang do ini sama persis dicontoh di buku. Kemudian nomor 5. Nah, nomor 5 tentukan hasil perpangkatan berikut. Jadi ini kamu 8 kali 1/4. Ini kamu dihitung dulu, berarti 1/4 sebanyak 4 kali ditambah 12 pangkat 0. Ya, 12 pangkat 0 hasilnya berapa? Jadi dikali dulu baru ditambah. Ini hasilnya berapa, dikali 8 ditambah ini hasilnya berapa. Selesai. Untuk yang B negatif 4, karena tidak ada pangkat, berarti dia tidak dipangkatkan, langsung dikali dengan negatif 6 pangkat 2. Berarti ini dicari hasilnya dulu, baru dikali dengan negatif 4. Selesai. Untuk yang C negatif 8 pangkat 3 dikali, nah ini berarti yang depan ini cari hasilnya, yang belakang juga cari hasilnya, baru dikali. Untuk yang do ini tidak dipangkat, berarti tidak perlu dicari hasilnya. Untuk yang dikali 1/4 pangkat negatif 4, berarti ini kamu rubah jadi negatif 4. Berarti ini saya beri contoh seperti ini ya. Oke, contohnya untuk yang nomor 5 do, misalnya seperti ini. Ini contoh. Nah, untuk yang 5 do, misal saya punya bentuknya adalah 1/3 pangkat negatif 2. Jadi nanti hasilnya seperti ini, kita rubah ya, karena pangkat negatif berarti ini dirubah, ini jadi di bawah, berarti 1/1/3. Kamu ingat, jika pecahan dibalik berarti ini kan sama dengan 1 dibagi 1/3, tapi ini pangkat 2 ya. Ya, kita kurung seperti ini, pangkat 2, pangkatnya jadi positif, ini pindah ke bawah jadi 1/. Kemudian nah, ini pangkat 2, ini dan ini, jadi ini menjadi ini itu sama, hanya penulisannya saja yang berbeda. Jadi hasilnya berapa? Kita kalikan dulu yang belakang. 1 dibagi ini 1/3, berarti 1/3 dikali 1/3. Jadi yang belakang ini kita hitung dulu, ini nunggu, berarti hasilnya 1 dibagi 1/9.
Baru ini dibalik seperti sifat SD. Di SD jika ada pembagian pecahan berarti dikali dengan cara dibalik. Saya tuliskan di sini. Berarti 1 dikali 9 per 1. Jadi hasilnya berapa? Hasilnya 9. Kemudian, nah ini sudah selesai kan, hasilnya 9. Kemudian baru dikalikan, ini punyamu hasilnya berapa? Silakan dihitung. Ya, ini hasilnya berapa punyamu sendiri. Baru kalau sudah ketemu seperti punyanya Bu Ika ini, misal punya Bu Ika soalnya tadi ini hasilnya ketemu ini, tinggal dikalikan dengan gandengannya apa. Nah, kalau ini kan negatif 1 per 16, berarti ini nanti hasilnya berapa, dihitung dulu baru dikalikan negatif 16. Selesai. Oke. Selamat mengerjakan ya anak-anak, kerjakan sesuai jadwalnya yang diberikan. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan ke Bu Ika langsung. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.